Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast Aksi Nyata barengan sama aku Laras Tahira yang hari ini sedang melakukan podcast outside nih. Aku lagi ada di MNC Kebon Jeruk ya. Jadi kalau bisa dilihat di sini suasananya chill banget ya. Pas lah kalau kita ngobrol-ngobrol sore hari ini yang chill-chill aja. Kita ngomongin soal film gitu kan, tayangan-tayangan yang bisa kita saksikan. Tapi sebelumnya Laras mau ngingetin dulu kalau seperti biasa ya podcast ini tayang di beberapa platform. Ada di Instagram, Twitter, TikTok, Facebook Partai Perindo di @partaiperindo. Terus kita juga tayang di RCTI Plus, Okezone, Sindo News, inews.id, YouTube Partai Perindo dan juga website Partai Perindo. Dan seperti biasa kita juga bagi-bagi giveaway dong buat teman-teman. Akan ada 300.000 untuk 3 orang pemenang. Caranya juga masih sama seperti biasa. Kamu tinggal komentar aja tentang yang berkaitan dengan tema kita hari ini gitu ya. Tulis di kolom komentar di Instagram. Nanti minggu depan bakal kita umumkan. Tentunya di Instagram @partaiperindo. Oke. Jadi seperti yang tadi Laras udah bilang, kalau hari ini kita bakal membahas sesuatu yang chill-chill aja. Ini adalah tentang tayangan-tayangan yang mungkin sering kamu saksikan gitu ya teman-teman. Makanya sore hari ini kita sudah kehadiran Head of Production Vision Picture. Jadi langsung aja ada Mas Rik Surafani. Selamat sore Mas Rik. Boleh agak maju Mas Rik, nanti suaraku jomplang, suaraku gede sendiri gitu. Mas Rik ini sebagai Head of Production Vision Picture. Jadi pasti sibuk banget nih milah-milih tayangan-tayangan yang akan hadir di mana aja Vision Plus? Vision Picture itu kita bikin original series buat Vision Plus, kemudian bikin juga program-program untuk ditayang di MNC Channel. MNC Channel, berarti kan banyak banget tuh. Apa aja tuh? Sinetron ada, tayangan musik? Kalau untuk Vision Plus kita original series. Original series. Yang drama ada, kemudian dokumenter juga. Oh, dokumenter. Kalau untuk MNC Channel kita program TV. Program TV. Apakah itu musik, buat kids atau sport. Jadi setiap hari penuh ya jadwal ya. Alhamdulillah. Selain di MNC di Vision Picture ini kegiatannya ngapain lagi nih? Kalau lihat dari setelan sih kayaknya olahraga banget ya orangnya ya. Biasa aja sih. Biasa aja. Olahraganya malam soalnya bangunnya karena sering meeting sampai pagi-pagi. Oh, orang film mah gitu, udah biasa ya. Selalu aja kalau ada produksian apalagi begadang gitu-gitu kan ya. Nah, ini kalau ngomongin soal film-film, platform video on demand atau VOD di Indonesia kan terus meningkat ya Mas Rik ya, orang-orang apalagi setelah pandemi gitu. Setelah pandemi orang-orang yang kayaknya prefer stay at home aja deh, nonton film di rumah gitu. Terus akhirnya ada nih muncul nih Vision Picture gitu ya, dimana kita bisa stay at home aja nontonin original series yang kalau aku perhatikan nih pemerannya fresh terus gitu. Kayak banyak pemeran baru juga yang emang masih pada muda, cantik-cantik, yang senior juga yang luar biasa actingnya gitu ya. Nah ini memang prosesnya seperti apa sih untuk membuat sebuah karya original series ini di Vision Picture? Ya, jadi untuk Vision Picture ini kita memang mendeliver. Punten Mas, maju lagi aja. Maju. Nanti takutnya jomplang sama suara aku. Jadi untuk Vision Picture ini kita mendelivery produk-produk original series yang akan tayang di platform Vision Plus. Yes. Jadi di Vision Plus ini cukup beragam. Apakah itu ada original series, ada juga yang dokumenter. Yes. Kemudian untuk productionnya sendiri kita ada 2 source. Jadi satu yang in-house, ini hampir mencapai 80% dari semua tayangan di Vision Plus. Kemudian ada juga yang pure outsource gitu ya. Jadi ada 2 source kita. Kemudian Vision Picture sendiri kalau tadi dibilang talentnya kita pakai yang muda-muda gitu, yang fresh ya. Banyak loh. Jadi beberapa title kita memang kita mencoba nge-mix antara pemain yang udah senior, terus pemain yang kelasnya udah cukup bagus, sama fresh. Yang fresh itu bahkan kita cari dari open casting. Jadi kita bikin hype-nya dulu. Aku bisa berarti bisa ikut casting. Gak apa-apa ditinggal ya. Kalau keterima Vision Picture gimana? Terus. Jadi kita buka untuk yang fresh. Jadi emang pendatang baru, yang talented tentunya, good looking juga pastinya. Iya dong. Terus jadi mudah-mudahan dari situ kita bisa
menemukan bibit-bibit baru dari dunia acting ini. Nah, tapi untuk kontennya sendiri gitu ya, kan pasti kalau beberapa tayangan yang ada di Vision Picture ya bisa dibilang original seriesnya, kan beberapa juga aku pernah ngobrol-ngobrol juga gitu ya sama pemeran-pemerannya dan ngobrolin seputaran sinopsisnya yang memang ringan banget dan sangat relate dengan kehidupan sehari-hari. Emang pengen dibawakan seperti itu, emang ya udahlah kita bawa aja film-film yang ringan yang mudah ditonton oleh kaum milenial dan juga Gen Z. Emang targetnya seperti itu? Betul. Jadi target kita di Vision Plus itu sendiri emang untuk milenial sama Gen Z. Oke. Terbesarnya itu ya. Terbesarnya itu. Jadi kita ambil kira-kira apa sih yang milenial suka, apa sih yang Gen Z suka. Maksudnya bintang-bintangnya juga siapa sih yang mereka suka follow gitu ya. Jadi kita ambil dari sana. Oh, jadi mengikuti tren pasar juga gitu ya. Betul. Karena aku aja siapapun juga pasti suka lah dengan, karena penampilannya apa ya, visualnya tuh jadi fresh gitu ya. Kita nontonnya ceritanya ringan, terus pemerannya juga baru-baru dan good looking semua. Dengan ya pastinya actingnya juga keren-keren semua dong. Alhamdulillah. Ya kan. Kemudian daripada itu juga kita nggak pure sama yang aktor atau aktris pure ya, tapi kita juga mencoba nggak kayak gamers gitu ya. Kalau dilihat beberapa influencer gitu, gamers gitu kita ikut sertakan di dalam original series. Ya buat menarik juga ya, betul. Buat menarik perhatian juga. Nah, tapi tim yang terlibat nih, Mas Rick ya, aku penasaran juga gitu, karena kan mungkin kalau memproduksi original series tidak sebesar produksi film, tapi kan banyak nih yang diproduksi si original series ini gitu loh. Apakah produksinya memang setiap hari atau seperti apa? 1 bulan itu kita ditargetkan untuk rilis 2 title baru. 1 bulan 2 title. Satu baru. title berapa lama produksinya biasanya? Hampir 6 bulan. Oke. Jadi dari pre-pro bikin konsep, skenario sampai kita reading, pencarian casting. 6 bulan itu. Sampai post-pro itu 6 bulan. Itu 1 title. 1 title. Wah, tapi 1 bulan produksi harus 2. Harus 2. Oke, baik. Berarti bisa dibilang sekarang ini lagi mempersiapkan produksi untuk 2023 nih. Betul. Atau 2024? 2023. Wow, oke. Berarti sepadat itu ya. Betul. Tapi memang fokusnya cuma di original series sama apa tadi? Untuk MNC Channel kita bikin TV program. Oh ya, TV program. Nah, untuk Vision Pictures ini memang untuk fokus di original series dan dokumenter. Dokumenter gitu ya. Emang nggak mau merambah ke film atau yang besar lah gitu? Karena memang kita diarahkannya untuk digital ya. Spesialis digital. Jadi kita untuk sementara kita masih fokus di, karena masih muda juga, kita belum sampai 2 tahun. Kita baru 1,5. Ya selama pandemi ini aja sih sebenarnya. Selama pandemi ya. Tapi udah berapa produksi berarti? Udah banyak banget udah loh. Banyak, 10 sih lebih ya. Luar biasa banget. Ngebut berarti dari 2020 ya. Iya. Cuman kalau ngelihat tren video on demand, OTT lah gitu, film-film yang kalau kita berbicara mengenai film series dari luar, Mas Rick ya, sebutlah K-drama yang sekarang digandrungin banget, nggak cuma anak-anak muda ya, tapi ibu-ibu juga nontonin K-drama gitu. Ada komparasinya ke situ nggak, Mas Rick? Jadi apakah menjadi sebuah beban tersendiri karena melihat mungkin referensinya jadi ke K-drama nih, atau mungkin ke Bollywood untuk membuat original series di Vision Picture ini? Ya, kalau kita sih reference biasanya dari K-drama atau yang Hollywood dan Bollywood. Oh, jadi emang diikutin itu ya? Buat reference saja. Jadi karena di Vision Plus sendiri memang nayangin K-drama juga nayangin gitu. Jadi tapi kita tetap berproduksi yang ngambil site-nya yang lokal. Jadi kita ngambil yang kita tahu target kita ini, dan kita maksudnya lebih ngebumi ya. Lebih down to earth. Untuk ceritanya juga lebih yang cerita keseharian sekarang. Yang relate sama kehidupan sehari-hari orang-orang gitu. Di Indonesia. Di Indonesia. Oke. Tapi kalau ngomongin soal K-drama sendiri gitu ya, dan tren yang ada di Indonesia ini sekarang lagi ngejar tren yang seperti apa nih? Tren yang mungkin anak-anak sekolah atau mungkin cerita rumah tangga mungkin? Kalau kita karena masih baru ya, karena kita masih 1,5 tahun ya, jadi kita masih emang mencoba nyari-nyari kira-kira apa. Jadi kita tidak terpaku pada satu genre. Kita ikut, maksudnya horor kita bikin,
Horor ada juga. Horor ada juga. Anak kecil kita bikin. Jadi kemudian yang drama mature bikin, tapi yang teenage juga kita bikin. Oh jadi semuanya sekarang lagi rata dulu nih. Betul. Lagi dicoba dulu, ntar dilihat dulu karena masih baru juga gitu tahun. Tapi memang filmnya sudah kemana-mana ya, setahu aku ya udah banyak yang nonton gitu. Alhamdulillah. Original series ini gitu. Nah tapi dengan usia yang masih sangat belia 1,5 tahun gitu ya, apa ya tantangan apa aja yang sudah ditemukan selama ini? Kalau tantangan sih kayaknya semua pasti ada tantangannya. Pasti, ya. Nah, di sini kita mungkin lebih kepada bagaimana awarenessnya dari Vision Plus sama Vision Picture. Jadi kita pengen kita tuh ada ada image sendiri bahwa orang tahu oh kalau Vision Picture, Vision Plus ini nih bedanya. Kalau gue mau nonton ini di sini di Vision Plus nih gitu sih. Ini kan pertanyaan di awal yang tadi aku tanya ya, bedanya apa gitu Vision Pictures, MNC Pictures, ada Vision Plus juga. Nah inilah untuk original series dan dokumenter bisa disaksikan di Vision Plus itu dia ya. Nah sejauh ini dalam kurun waktu 1,5 tahun hampir 2 tahun ini produksi apa yang paling menyenangkan nih Mas Rick? Yang paling menyenangkan satu sih kalau disambut dengan baik untuk ditonton dengan baik sama krunya banyak ya. Jadi kayak kita happy banget waktu Sumber Rezeki itu kita nggak gamers kan. Jadi itu komunitas gamers tuh pada nonton. Waduh rame banget ya. Tinggi banget. Jadi mereka juga tektokan di sosial media juga bagus gitu. Jadi kita kedepannya kita coba lagi bikin beberapa title yang kerjasama sama gamers. Oh jadi itu salah satu yang berhasil. Tapi kalau nge-guide influencer untuk bermain di original series itu lebih susah nggak atau justru lebih susah nge-guide artis baru kalau menurut Mas Rick? Sama-sama sih ada plus minusnya ya. Jadi kalau kayak gamers atau influencer kan mereka nggak terbiasa depan kamera kan. Mereka biasanya maksudnya depan kamera ya udah semau gue. Terserah mereka benar. Kalau sekarang kan ada nge-direct, harus ada ini muka lu habis ini belok. Ya pokoknya di direct aja semuanya. Itu agak berat buat mereka sih gitu. Terus kalau untuk pendatang baru kebetulan mereka punya basic acting ya. Sebaru-barunya mereka punya basic itu jadi aman lah. Oh jadi plus minus ya. Sama aja mau pendatang baru atau influencer. Betul. Jadi influencer juga tidak menjamin kalau dia actingnya bisa 100% mulus gitu ya. Biasanya kita kasih acting class dulu sebelumnya. Oh gitu, ada acting classnya dulu. Termasuk pendatang baru juga? Termasuk pendatang baru. Oh I see, enak juga berarti ya kalau main di Vision Pictures. Iya nih, kayaknya bisa nih. Tapi ini terbuka untuk siapa aja ya. Jadi teman-teman yang mungkin sedang menyaksikan podcast ini dan ya tertarik untuk coba-coba casting di Vision Pictures ini bisa di Kebon Jeruk ya, MNC Kebon Jeruk berarti apa di Kebon Siri? Kebon Siri. Oh di Kebon Siri. Di towernya MNC Picture. Di iNews. Oh di iNews. Bareng sama gedung aku, berarti aku tinggal lantai berapa? Tinggal naik aja gitu ya. Ya. Kalau kita berbicara dari sisi kreatif konten deh, Mas Rick ya, untuk mengemas sebuah tontonan menjadi tontonan yang menarik selain mungkin bintangnya yang good looking, actingnya bagus, terus ya kalau jalan cerita mungkin kalau menurut aku ya nggak tahu deh, correct me if I'm wrong, tapi kalau nontonin film itu nggak tahu kenapa ya kalau nontonin romance endingnya pasti ketebak. Selalu kayak gitu, yang happy ending tuh pasti ketebak. Nonton film apa namanya yang durasinya 1,5 jam sampai 2 jam, ini pasti endingnya happy nih gitu. Ini pasti terakhirnya jadian nih, ini benci-bencian nih, ini nanti jadian. Nah kayak gitu-gitu tuh antisipasinya gimana tuh biar mendapatkan cerita yang menarik dan plot twist gitu. Karena kayaknya anak-anak sekarang nyarinya plot twist deh. Iya betul. Nah mungkin makanya ntar nyoba nonton Vision Plus kali ya. Ya aku mau udah sering Vision Plus mah tenang. Nggak original seriesnya maksud gue. Udah ada beberapa. Itu kebanyakan kita emang jadi gini. Kalau di Vision Picture kita dari awal ikutan di brainstorm untuk skrip. Jadi benar-benar karena kan itu berseri ya. Jadi setiap ending episode kita harus ada gimmicknya, harus ada cliffhanger-nya yang bikin kita penasaran. Betul. Jadi plot twist-nya juga banyak. Kalau yang horornya juga biasanya ada jump scare-nya tuh banyak. Ini series biasanya berapa episode kalau di original seriesnya? Kita biasanya sekitar 5 episode atau 8 atau 12. 5 atau 8 atau 12. Betul. Pokoknya banyak deh ya, teman-temannya bisa dilihat aja di MNC Pictures. Original series apa aja yang ada gitu loh, karena memang intinya fresh aja. Kamu kalau nonton itu tuh kayak nggak bakalan membosankan gitu kan ya. Ini gimana, kita bakal narik penonton lagi? Sudah disiapkan seperti biasa. Jadi kita bakal bagi-bagi hadiah, Mas Rick. Oh gitu. Voucher shopping, belanja.
Voucher belanja nih ya. Jadi silahkan, seru. Jadi buat teman-teman yang sudah ready, ini yang putih-putih ya ini ya, yang putih-putih. Langsung masuk aja, malu-malu. Ini kenalin dulu, ada Mas Rik. Halo. Mas Rik ini selaku Head of Production Vision Picture. Kita kenalan dulu, namanya siapa? Nama aku Jaya, Mbak. Jaya. 3 kali nggak Jayanya? Kalau 3 kali komunitas. Kamu? Aku Diana. Diana. Ada Jaya sama Diana. Kalian kegiatannya ngapain? Aku karyawan swasta. Karyawan swasta. Diana? Kalau aku mahasiswa. Mahasiswa. Ya baiklah. Kalian nih jujur pernah nonton series di Vision Picture nggak? Vision Plus. Kalau aplikasinya punya, cuma kalau lebih banyaknya bukan ke series sih saya tontonnya. Saya lebih nonton program-program yang emang kayak terakhir ini saya tonton tuh yang All Star, The Voice Star itu apa? The Voice All Star. Sama kemarin yang IGT, Indonesian Got Talent. Masih ini audisi ya? Masih. Oh iya seru. Kalau Diana? Mungkin sama sih kayak Kak Jaya. Punya aplikasi Vision Plus-nya juga? Enggak sih, cuman kayak pernah nonton yang series. Yang kayak apa? Oh, pencarian bakat. Iya, yang kayak gitu. Iya, kalian nggak mau ini coba casting, kata Mas Rik bisa loh ada casting buat main series. Kalau Mas Jaya kira-kira cocok peran apa nih? Kira-kira aja Mas Rik. Siapa ini? Iya loh. Mbak Diana. Tapi kalau casting harus punya aplikasi Vision Plus dulu. Iya. Tapi seru tahu Vision Plus tuh banyak banget, selain bisa nontonin yang tadi audisi, kan ada juga channel-channel lain ya, channel luar yang bisa ditonton juga, sport ya. Kamu sport nggak anaknya? Jarang sih, cuman beberapa kali sih lihat yang update terbaru aja. Update terbaru. Nah, tapi kalau kita ngomongin series ya, kalian termasuk penonton film series nggak? Kalau series Indonesia nggak begitu, cuman beberapa sih ngikutin sih. Cuman yang sekarang kan kalau nggak salah ada film sinetron Angel ya Pak ya? Iya. Nah, penasaran sih pengen nonton sama film dokumenternya Pak Ridwan Kamil. Kalau nggak salah ada ya Pak ya? Ridwan Kamil ada. Yang dokumenternya. Cuman tuh lagi pengen nonton itu sih, udah masukin waiting list, cuman belum sempat aja. Oh, menarik. Karena sama Ridwan Kamil sih, mereka tuh mau ngebuat apa sih tuh pas saya ngeliat. Nih, cuman kan durasinya agak lumayan ya. Jadi nanti dulu nyari wifi dulu Mbak. Ternyata dia kaum wifi. Oh ada ya, aku jadi pengen nonton, nanti aku tandain deh dokumenter Ridwan Kamil gitu ya. Kalau Mbak Diana? Yang ada yang udah pasti itu Angel tadi. Angel. Tadi aku bilang itu Gamers. Oh, jadi, Gamers ini. Ya, jadi dia salah satu brand ambasadornya EVOS ya. Ini apa sih series? Series. Oh baik, Angel. Cerita bagaimana dia jadi brand ambassador EVOS. Oh, nonton dong. Beli kuota, bukan cari-cari wifi. Heboh nyari-nyari wifi. Kan ada Migo. Tuh. Beli sekarang, gue tungguin. Kalau Diana? Kalau aku juga salah satu pengikut yang nonton series juga sih. Yang pasti kamu kayak drama ya? Iya, kayak drama. Big Mouth nih, lagi nonton Big Mouth. Iya, ini lagi nunggu nih. Iya. Terus kalau yang Indonesia juga ada sih beberapa yang ngikutin juga. Tapi yang lebih ke cerita sih, kalau mungkin bukan ke dokumenter tapi lebih ke cerita yang kayak romance. Iya. Kalau dokumenter tuh biasanya mostly cowok yang nonton ya. Ini makanya Mas Jaya juga pengennya nonton dokumenter gitu. Nah, aku penasaran nih sama Mbak Diana ya, kalau nontonin series. Kalau aku nih tipikal yang kalau nonton series tuh cepet bosen. Jadi kalau ada beberapa series yang belum beres nih episodenya, bahkan satu episodenya biasa sejaman ya kalau series gitu. Belum nyampe sejam udah aku pindahin lagi karena kan banyak pilihan lagi gitu. Kalau series, kalau ini nggak seru ya udah cari lagi deh yang lain gitu, yang dari cover dulu. Kalau aku sih cover dulu kalau covernya udah kelihatan menarik, oke kita tonton. Nanti kalau dari episode satunya udah oke, lanjut. Nah, kalau menurut kamu faktor apa yang menentukan series ini menarik atau tidak? Kalau dari aku sih pemain ya. Oh, dari pemain. Ya, kalau misalnya pemainnya kadang aku tahu, atau misalnya kayak cover juga menarik gitu ya kan? Sama judul, sama genre cerita. Tapi mostly lebih ke pemain aku. Oh, pemainnya. Iya, kalau pemainnya aku suka, aku nonton. Oh. Kadang kalau misalnya mungkin kalau baru tapi kelihatannya oke, aku nonton juga gitu. Gitu kalau susah nggak sih Mas Rik kalau ketemu sama penonton yang kayak gini gitu? Maksudnya tricky kan kalau kita mau menentukan satu pemain siapa ini bakal disuka nggak ya sama banyak orang nih gitu? Ya, itu debatnya kita bisa seminggu. Oh gitu. Jadi untuk menentukan siapa yang memerankan karakter itu kita brainstorming banget gitu. Jadi antara production, antara marketing juga, karena kan harus jualan marketing kan. Juga benar.
Kemudian tadi untuk ngakalin tadi, series gue kalau 1 jam bosen, kelamaan, gitu. iya. Nah, kita triknya kita cuma 30 menit. Bahkan kita ada yang short form 20 menit. 20 menit. Jadi nggak sampai bosen, sampai Bener, nunggu bener. di naik MRT atau kereta. Setuju. Sampai nyampe stasiun, udah selesai. Setuju. Tinggal besok terus. Serius deh, kalau 1 jam tuh udah boring banget ya, kecuali kalau emang seseru itu gitu kan. Tapi ya susah juga untuk itu. Kalau Mas Jaya gimana? Apa yang membuat, menurut kamu apa yang membuat film series itu menarik selain gamers? Tokohnya sih aku bilang tadi. Oh sama ya. Aku penasaran sama beberapa, kalau saya kan fokusnya ke yang mau penasaran sama dokumenter sama yang tadi tuh, karena saya fans banget sama Pak Ridwan Kamil. Pak, saya fans Bapak. Jadi saya perasaan aja apa sih bakal diisi sama bakal ditulis. Ada beberapa tokoh-tokoh yang menurut saya kayaknya seru nih diambil gitu. Jadi saya nungguin aja sih ada dokumenter lainnya tentang itu. Karakter tokohnya sih Pak, tokoh-tokoh yang mau diambil. Kalau Mas Jaya tokoh, kalau Mbak Diana lebih ke aktor. Aktornya siapa? Maksudnya Favorit. sama aktor favorit. Jadi Favorit biar aktor. gue ada masukan. Iya bener. Favorit aktor dan aktris. Sekarang lagi suka Angga Yunanda. Iya itu. Atau Angga Sasongko. Enggak ya. Terus yang Kalau cewek. Kalau cewek, siapa ya kalau Indo? Kayaknya Anya sih sekarang. Anya Geraldine. Lagi naik juga kan. Lagi naik ya benar. Iya. Anya udah ada di produksi. Udah di dalam plan kita sih. Oh udah ada di plan. Anya? Sibuk banget ya. Sibuk banget pasti. Iya. Ini rekomendasi dari Jaya ya, aktor sama aktris. Kalau dokumenter ya Mbak? Yaudah terserah. Aku mau dokumenter aja, aku kepikir malah pengen kebayang sama salah satu gubernur Jawa Tengah sama Jawa Timur Pak, sama Bukoviva. Kayaknya seru kalau kan dia kan agak kontroversi maksudnya rame di sosial media. Kayaknya seru aja dibuat dokumenternya dengan sudut pandang yang berbeda sih Pak. Maksudnya nggak langsung ke sosial media banget, cuma yang nggak terinframe dari sosial media. Kayaknya seru tuh Pak. Oke. Berarti apa? Kita note ya. Untold Story. Untold Story. Oke lah kalau gitu, ini udah lumayan ya masukan ya dari Jaya sama Diana ya. you. Terima kasih, kalian dapat voucher belanja, boleh langsung ditagih aja sama ibu-ibu yang ada di belakang sana. Makasih Mas Jaya, Mbak Diana. Ya lumayan lah insight ya lah Mas Rik ya. Buat masukan aktor-aktor dan juga story-story mungkin yang bisa diproduksi nextnya sama Vision Picture. Tapi terakhir Mas Rik, apa nih yang bakal apa kejutan yang akan diberikan oleh Vision Picture untuk teman-teman selanjutnya? Dalam waktu dekat ini di kuartal terakhir 2022 kita sedang produksi, kita beli IP bagus namanya Kejar Daku Kau Tangkap. Oh. Kalau pernah dengar. Dulu ya, itu zaman dulu banget ya. Kita remake lagi. Asik, aku suka tuh. Dan dibikin series. Oh ya, lebih puas. Betul. Jadi drama romance komedi. Ya. Itu kalau boleh aku kasih bocoran yang main Fedi Nuril sama Eka Bolsteri. Fedi Nuril lagi. Terus itu kita lagi produksi. Oke. Jadi mudah-mudahan akhir tahun ini. Akhir tahun ya. Series ya. Series. Division Plus. Kemudian ada 2 lagi. Satunya kita ngangkat dari lagu-lagunya Darboy, kalau tahu Darboy, Campur Sari, Koplo. Kan itu fansnya cukup banyak. Banyak banget. Kita coba bikin series dengan Darboy. Rencana September ini kita mulai syuting. Wih, berarti tayang tahun depan? Awal tahun depan? Ini sih. Akhir tahun ini. Berarti akhir tahun ini banyak kejutan banget nih dari Vision Picture ya? Ada, kalau tadi di teman di MNC Picture bikin hororan, bikin penangkap hantu ya. Kita juga lagi bikin Iserem, dulu ngambil IP dari RCTI. Iserem, jadi itu cerita horor tapi anak-anak, tapi komedi. Iya. Kita justru mengajarkan anak-anak supaya jangan takut. Iya deh. Iya deh, next ya kalau ada yang bikin film hantu gitu jangan yang nakutin, justru yang komedi-komedi aja biar kita juga ya udah sans gitu, nggak yang gimana-gimana. Ya sudah, kalau gitu ini juga berkaitan dengan Partai Perindo ya teman-teman ya. Campaign aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia relate dengan movement yang dijalankan Partai Perindo. Jadi ada produktif, solutif, modern, bersih berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Jadi Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui Konvensi Rakyat. Ini adalah program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bacalek di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, DPRD
partai provinsi dan juga DPR RI. Kalau mau daftar caranya gampang, tinggal klik link yang di bawah ini www.konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa juga mengunjungi website www.partaiperindo.com. Dan buat teman-teman juga yang sudah memberikan quotes terkait dengan tema kita di sore hari ini, nanti pengumumannya bakal ada di minggu depan, tentunya di Instagram @partaiperindo. Jangan lupa buat di follow Instagramnya ya. Oke, kalau gitu terima kasih Mas Rik. Thank you sama-sama. Udah mau ngobrol-ngobrol sama kita, semoga bisa menjadi insight yang banyak buat yang menyaksikan. Dan sekali lagi jangan lupa buat nontonin karya-karyanya Vision Picture ya, supaya ya siapa tahu next kamu yang ada di seriesnya gitu kan, gak ada yang tahu ya kan. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang tentunya selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses ya, dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Akhir kata, saya Laras Tahira pamit undur diri dulu. Sampai bertemu di episode podcast Aksi Nyata selanjutnya. Bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan oleh